Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir nanti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sekilas mengulang apa itu akuntansi dan juga membahas siklus akuntansi sampai dengan nantinya ke bentuk laporan keuangan. Pertama-tama, akuntansi seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa akuntansi ini adalah proses penyusunan laporan keuangan yang diawali dari pencatatan transaksi keuangan hingga nantinya menghasilkan output, yaitu berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nantinya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kinerja bisnis yang dijalankannya dalam satu periode tertentu. Nah, tentunya dari laporan keuangan ini di sini nanti ada beberapa laporan keuangan ya, seperti yang kita bahas nanti di bagian selanjutnya, yakni nanti ada yang namanya laporan neraca, lalu laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan ini. Nah, jadi laporan keuangan ini merupakan laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau yang disebut tadi sebagai neraca, kemudian kinerja keuangan yang biasanya diketahui dari laporan laba rugi, kemudian perubahan modal yang terjadi, serta laporan arus kas perusahaan selama satu periode tertentu. Dan ini semua gunanya adalah untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Kemudian siapa saja pengguna laporan keuangan? Nah, pengguna laporan keuangan ini terdiri atas dua pengguna, yaitu pengguna internal atau yakni pengguna yang berada di dalam manajemen perusahaan, kemudian pengguna eksternal atau pengguna yang berada di luar dari manajemen perusahaan. Kalau internal di sini meliputi pemilik usaha, kemudian manajer, serta karyawan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini semuanya memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Kemudian untuk pengguna eksternalnya di sini meliputi investor atau calon investor. Biasanya kalau investor dia ingin menanamkan modalnya di suatu perusahaan, maka setidaknya dia harus tahu dulu lah kinerja perusahaan ini seperti apa. Nah, untuk mengetahui kinerja perusahaan itu, maka investor atau calon investor ini bisa mengetahuinya melalui laporan keuangan yang sudah disusun oleh perusahaan tadi. Kemudian ada juga lembaga keuangan, contohnya kayak bank. Jadi kalau misalnya si perusahaan ini ingin mengajukan pinjaman ke bank, maka bagi pihak bank atau lembaga keuangan ini dia harus menilai calon debiturnya, apakah debiturnya ini nantinya mampu membayar kewajibannya atau tidak. Nah, itu dilihat dari laporan keuangan juga. Kemudian dari pemerintah, biasanya ini terkait tentang kewajiban membayar pajak. Nah, biasanya tagihan atau berapa sih nominal pembayaran pajak ini tergantung dari laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Nah, informasi laba bersih itu hanya bisa diperoleh melalui laporan keuangan, yakni laporan laba rugi. Kemudian dari pemasok juga ini mungkin hampir sama ya dengan lembaga keuangan, terkait hutang piutang juga. Kemudian media massa ini juga terkait pemberitaan juga untuk khalayak atau ke publik. Nah, kemudian dari akuntansi ini, yang namanya akuntansi tadi kan proses ya. Jadi proses ini dia terjadi secara berulang dalam suatu periode. Nah, makanya di akuntansi itu ada yang disebut di sini siklus akuntansi. Jadi siklus ini adalah proses akuntansi atau tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis transaksi keuangan, karena yang kita tahu yang namanya transaksi keuangan itu nanti ada yang sifatnya
berkaitan dengan kegiatan ekonomi perusahaan, atau ada juga yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas ya di beberapa minggu yang lalu. Kemudian setelah dilakukan analisis transaksi keuangan, maka dilakukan pencatatan ke dalam jurnal transaksi. Nah, mencatat ke dalam jurnal transaksi ini setidaknya syaratnya adalah harus memahami betul konsep persamaan akuntansi. Konsep persamaan akuntansi yakni aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Itu nanti berkembang sampai nanti kaitannya dengan pendapatan dan beban, kemudian laba ditahan juga. Kemudian langkah yang ketiga, setelah dilakukan pencatatan ke dalam jurnal transaksi, maka dilanjutkan ke posting ke buku besar. Nanti ini tujuannya adalah untuk mengetahui saldo-saldo dari setiap akun yang sudah dicatat dalam transaksi tadi. Kemudian setelah posting ke buku besar, maka saldo-saldonya tadi dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ini kesimpulannya, kesimpulan sementara sebenarnya. Karena nantinya setelah memasuki neraca saldo ini, maka perusahaan kadang perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sebenarnya sama saja dengan pencatatan jurnal transaksi untuk jurnal umum, hanya saja untuk jurnal transaksi ini berkaitan tentang di akhir periode atau di akhir bulan misalnya. Ini kadang ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Misalnya di sini seperti menghitung beban penyusutan aset tetap. Nah, ini kenapa harus disesuaikan? Contohnya kayak aset tetap ini, yang namanya aset tetap misalnya kayak mesin kendaraan, itu semua harus disusutkan. Karena aset tetap ini memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang sebenarnya seiring dengan pemakaian dari tahun ke tahun, dari periode ke periode berikutnya, semakin lama produktivitas dari aset tetap tersebut semakin berkurang karena adanya pemakaian. Contoh misalnya peralatan kayak laptop. Ketika kita membeli misalnya harganya 5 juta dan kita pakai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tentu tidak akan sama kualitasnya seperti pada saat kita membeli pertama kali. Nah, tentunya di sini terjadi penyusutan namanya, atau istilah di akuntansinya itu adalah depresiasi. Kenapa disusutkan? Karena tadi produktivitasnya menurun seiring dengan pemakaian dari tahun ke tahun tadi. Nah, kemudian juga ada beban bunga yang terhutang. Ini juga misalnya kita pinjam dana di bank, terus ada bunganya. Di akhir tahun, penghitungan beban bunga ini harus sudah dihitung. Atau sudah dihitung berapa sih beban bunga yang terhutangnya, karena ini akan dijadikan patokan untuk membayar di periode berikutnya. Oleh sebab itu harus dilakukan penyesuaian. Kemudian beban pemakaian perlengkapan. Perlengkapan juga harus dihitung, misalnya kayak perlengkapan ATK atau alat tulis kantor. Misalnya beli dalam 1 bulan, di awal bulan belinya misalnya 500.000. Nah, nanti di akhir bulan harus disesuaikan. Kira-kira berapa sih nilai perlengkapan ATK yang tersisa? Itu namanya disesuaikan juga. Jadinya di situ ada beban pemakaian perlengkapan. Terus ada juga sewa dibayar di muka. Jadi biaya-biaya dibayar di muka itu juga biasanya di akhir tahun atau di akhir periode, misalnya bulanan atau tahunan, itu juga harus dilakukan penyesuaian. Misalnya kayak kita sewa toko. Sewa toko misalnya pas di awal tahun kita langsung bayarnya 1 tahun untuk sewa 1 tahun. Nah, nanti di akhir bulan yang pertama itu harus disesuaikan sebenarnya berapa sih beban sewa yang sebenarnya dari sewa yang sudah dibayar selama 1 tahun tadi. Nah, akhirnya nanti kenapa harus disesuaikan ini, bahwa sebenarnya manfaat yang dirasakan oleh perusahaan itu belum sampai 1 tahun, atau hanya dirasakan manfaatnya 1 bulan, sedangkan yang kita bayarkan itu sudah selama 1 tahun. Makanya tadi harus disesuaikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun neraca lajur.
Neraca lajur ini nanti seperti ini ya bentuknya. Nah, ini nanti akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Kemudian setelah menyusun neraca lajur baru nanti masuk ke penyiapan laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya tujuan kita, bahwa dalam akuntansi itu tujuan akhirnya nanti adalah outputnya berupa laporan keuangan. Nah, setelah dilakukan penyusunan laporan keuangan, maka yang terakhir adalah melakukan pencatatan jurnal penutup. Ini biasanya akun-akun yang temporari. Akun temporari ini seperti akun pendapatan, beban-beban atau biaya, kemudian akun dividen, akun prive, ini harus ditutup. Supaya apa? Nantinya bisa memudahkan perusahaan untuk melakukan transaksi akuntansi di periode selanjutnya setelah tutup buku di akhir bulan. Nah, kemudian yang terakhir di sini menyiapkan neraca saldo setelah penutupan tadi, supaya semuanya nanti yang tersisa adalah akun-akun selain akun temporari tadi. Baik, itu untuk siklus akuntansi. Selanjutnya adalah materinya tentang bentuk laporan keuangan. Nah, tadi sudah saya bahas sedikit bahwa jenis-jenis laporan keuangan itu menurut standar akuntansi keuangan itu sebenarnya ada 5 macam, yaitu dari laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian di tahun 2018 pemerintah mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang baru, dan ini khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di sini hanya 3 laporan keuangan yang wajib dibuat oleh UMKM ini atau UMKM. Nah, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan atau CLK. Jadi kalau menurut SAK-MKM itu hanya 3 laporan saja, lebih sederhana kesannya ya. Baik, ini penjelasan dari 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau yang dulu namanya neraca ya, sama saja dengan neraca. Di sini laporan ini berisi informasi tentang aset. Aset itu harta atau aktiva, sama, atau kekayaan juga sama. Kemudian informasi tentang liabilitas atau kewajiban atau hutang, dan informasi tentang ekuitas atau modal. Nah, dulu komponen dari laporan posisi keuangan atau neraca ini terdiri atas aktiva dan pasiva. Jadi aktiva itu merupakan aset atau kekayaan perusahaan, biasanya ditaruh di sebelah kiri, sedangkan pasiva itu adalah sumber pembelanjaan yang terdiri dari modal dan hutang. Nah, kayak gini. Jadi yang sebelah kiri ini disebut sebagai aset atau kekayaan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah liabilitas dan ekuitas atau yang dulu disebut sebagai pasiva. Pasiva, yang kiri aktiva. Kemudian untuk aset ini diklasifikasikan menjadi ada 2 macam, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, jadi di susunannya kalau di laporan keuangan di neraca itu dia disusun dari yang paling lancar sampai dengan yang paling tidak lancar. Apa itu lancar dan tidak lancar? Nah, aset lancar itu artinya aset yang mudah diuangkan. Tujuannya untuk diperdagangkan dan dipakai habis dalam jangka waktu 1 tahun atau setelah tanggal neraca. Nah, jadi yang namanya aset lancar di sini contohnya seperti kas. Kas ini aset utama ya. Lalu ada piutang dagang atau piutang usaha. Piutang ini lawannya hutang. Jadi kalau misalnya hutang itu artinya
perusahaan memiliki hutang kepada pihak lain, ada kewajiban kepada pihak lain. Sedangkan piutang artinya kewajiban dari pihak lain terhadap perusahaan kita. Misalnya kita jual barang, barang kita sudah diserahkan kepada pelanggan tapi pelanggan belum membayar, maka itu akan timbul yang namanya piutang dagang atau piutang usaha. Atau barang sudah keluar tapi uangnya belum kita terima, nah itu disebut sebagai piutang. Kemudian ada juga piutang karyawan. Piutang karyawan ini maksudnya ada karyawan yang berhutang kepada perusahaan tempat dia bekerja, maka muncul yang namanya piutang karyawan tadi. Lalu persediaan barang dagangan, ini juga termasuk aset lancar, yaitu barang dagangan ya. Kemudian biaya dibayar di muka, ini juga termasuk dalam aset lancar. Kemudian perlengkapan, surat berharga, contohnya kayak saham-saham dan aset lainnya yang mudah dicairkan dalam jangka 1 tahun, maka itu diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kemudian yang kedua adalah aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini yaitu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lawannya ya, kalau aset lancar tadi masa manfaatnya hanya berlaku sampai paling lama adalah 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar ini lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, ini terdiri atas aset tetap dan aset tidak berwujud. Apa itu aset tetap? Aset tetap ini adalah aset berwujud, contohnya seperti peralatan, tanah, bangunan atau pabrik, kendaraan, mesin. Ini aset produktif juga ya, salah satu bagian dari aset produktif. Selain piutang, persediaan barang dagang, ini juga perlengkapan peralatan itu masuk dalam aset produktif juga. Kemudian bagian dari aset tidak lancar ini adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yaitu aset yang secara fisik tidak terlihat. Contohnya hak cipta. Hak cipta itu contohnya apa? Menciptakan lagu ada hak cipta. Jadi ketika kita memiliki hak cipta, maka ini ada jatuh temponya. Jatuh tempo maksud saya umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomis dalam hal ini adalah masa manfaatnya, masa manfaat dari aset tidak berwujud. Dia sama seperti aset tetap juga, hanya saja dia tidak bisa terlihat secara fisik. Kemudian merek dagang itu juga aset perusahaan. Lalu hak paten, kemudian ada juga hak franchise-nya, ada usaha franchise, maka itu termasuk sebagai aset tidak berwujud. Nah, akibat dari pemakaian aset ini, maka aset ini harus disusutkan bertahap. Nah, biasanya disusutkannya di akhir periode sampai dengan habis masa manfaatnya atau umur ekonomisnya tadi. Contoh kayak kita beli peralatan kantor, misalnya beli laptop tadi ya. Misalnya masa manfaatnya hanya 5 tahun, ya setiap akhir periode, akhir tahun atau akhir bulan biasanya harus disusutkan. Nah, nanti bagaimana cara menghitung penyusutannya nanti akan kita bahas di bagian jurnal penyesuaian nanti. Kemudian masih di laporan posisi keuangan, selain informasi tentang aset, dia juga bicara informasi tentang liabilitas. Nah, apa itu liabilitas? Liabilitas ini adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari peristiwa di masa lalu, namun penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar. Nah, ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Kalau yang jangka pendek artinya hutangnya harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sama seperti aset lancar tadi ya. Kemudian contohnya seperti hutang usaha atau hutang dagang, kemudian pendapatan diterima di muka, hutang beban, hutang gaji, hutang pajak, dan hutang bunga. Itu sifatnya jangka pendek.
Kemudian hutang jangka panjang ini adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang bank, hutang obligasi, dan hutang lainnya yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Hutang obligasi itu surat hutang ya, cuman surat hutang ini jatuh temponya biasanya lebih dari 1 tahun. Jadi surat hutang ini biasanya perusahaan menerbitkan obligasi itu kalau dia perlu dana. Nah, nanti siapa yang mau membeli obligasi ini, maka nantinya bagi pihak yang memegang obligasi itu akan menerima yang namanya pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga. Selain itu juga nanti di akhir masanya ketika jatuh tempo, maka perusahaan harus wajib membayar pokoknya juga. Jadi obligasi itu surat hutang. Kemudian di laporan posisi keuangan itu juga berisi informasi tentang ekuitas. Nah, ekuitas ini nama lain dari modal, yaitu merupakan hak residual atau sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya. Istilah lainnya adalah modal pemegang saham atau stockholders equity. Apa saja bagian dari ekuitas ini? Ada modal dan ada laba ditahan. Nah, modal ini adalah diperoleh dari dana pemilik perusahaan, atau bisa juga dengan cara pelepasan saham perusahaan kepada investor. Jadi bisa modal disetor atau juga bisa dalam bentuk modal saham. Saham itu seperti obligasi ya, cuman saham ini menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalnya kayak PT, biasanya perusahaan TBK atau PT TBK terbuka, perusahaan terbuka, dia contohnya kayak PT Unilever. Nah, mereka akan menerbitkan saham yang nantinya diperjualbelikan kepada publik. Misalnya saya mau beli saham PT Unilever. Ketika saya membeli saham PT Unilever, maka artinya saham yang saya miliki itu sebagai bukti kepemilikan saya terhadap PT Unilever itu. Walaupun kadang persentasenya kecil ya. Jadi namanya saham minoritas. Kemudian laba ditahan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi ketika perusahaan menghasilkan laba bersih, nah sebelum laba bersih ini dimasukkan lagi untuk kegiatan operasional perusahaan, maka ada kewajiban perusahaan mengembalikan laba bersih ini kepada pemilik perusahaan. Nah, biasanya juga bisa dalam bentuk dividen. Jadi diperoleh dari perhitungan pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban sehingga menghasilkan laba bersih, kemudian dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, sisanya, kalau ada sisanya, maka itu akan dikembalikan ke operasional perusahaan, maka disebut sebagai laba ditahan. Oke, untuk bentuknya, bentuk neracanya seperti ini ya. Jadi sebelah kiri tadi menunjukkan aset atau kekayaan atau aktiva, sedangkan sebelah kanan menunjukkan pasifanya, yaitu sumber pendanaannya yang terdiri atas hutang dan modal. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi informasi tentang pendapatan yang diterima oleh perusahaan akibat usaha yang dijalankannya, serta beban-beban atau biaya yang dikeluarkannya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Jadi jelas ya, kalau di laporan laba rugi ini berisi informasi tentang pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan. Nanti selisihnya bisa disebut keuntungan atau laba, juga bisa disebut sebagai kerugian. Jadi perusahaan akan mengalami keuntungan kalau pendapatannya lebih tinggi daripada beban yang dikeluarkan. Sebaliknya,
Perusahaan akan mengalami kerugian kalau pendapatannya lebih rendah daripada beban yang dikeluarkan. Nah, pendapatan jelas ini contohnya adalah penjualan atau hasil dari penjualan barang dagangan, misalnya kalau dia perusahaan dagang, atau juga bisa berupa pendapatan jasa kalau usahanya dalam bentuk usaha jasa. Juga ada pendapatan bunga, lalu juga ada pendapatan dividen. Pendapatan bunga kalau misalnya kita punya tabungan dengan nominal tertentu, kadang kita bisa dapat pendapatan bunga. Kalau pendapatan dividen ini merupakan yang ini tadi ya, kalau misalnya kita memiliki perusahaan, kemudian dari modal yang kita tanamkan tadi ternyata perusahaan mengalami keuntungan, maka ada hak dari si pemilik atas laba yang diperoleh tadi, makanya dalam bentuk pendapatan dividen. Kemudian beban. Untuk memperoleh pendapatan, sebuah perusahaan pasti akan mengeluarkan pengorbanan. Nah, contohnya apa? PT ABC harus menggaji petugas bagian penjualan karena dia ingin menjual barang dagangannya. Kemudian membayar iklan untuk memasarkan produk tersebut. Nah, ini semuanya disebut sebagai beban atau pengeluaran. Jika perusahaan membayar beban iklan tersebut di masa depan, atau misalnya berhutang, jadi perusahaan mengeluarkan beban iklan di sini, hanya saja beban iklan ini belum dibayarkan kepada pihak periklanannya, artinya berhutang, maka secara akuntansi itu harus tetap dicatat sebagai beban. Hanya saja di sini hutangnya juga bertambah ya. Artinya meskipun kasnya belum dikeluarkan oleh perusahaan, hanya saja perusahaan sudah mengeluarkan beban tersebut, maka itu wajib dicatat sebagai beban. Contohnya di sini beban-beban ini termasuk juga beban penyusutan aset tetap, kemudian beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini biaya modal dari pembelian barang dagangan. Kemudian beban bunga, kalau misalkan kita berhutang kepada bank, kadang ada beban bunga yang harus dibayarkan. Lalu beban sewa, ada juga beban pemakaian perlengkapan, beban gaji, beban iklan, dan lain-lainnya. Contoh bentuk laporannya seperti ini ya. Nah, ini contoh laporan laba rugi. Jadi ada unsur pendapatan, berapa nilai pendapatannya, kemudian beban-bebannya. Ada beban gaji di sini, perlengkapan, beban sewa, beban bunga, yang kalau di total nilainya adalah 25 jutaan di sini contohnya, sehingga laba bersihnya adalah selisih antara pendapatan dan beban tadi. Ya, ini kondisinya laba karena pendapatannya lebih tinggi daripada beban yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, ini berisi informasi tentang perubahan ekuitas atau modal pemilik dalam jangka waktu tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban-beban mengakibatkan kenaikan atau penurunan modal. Jika perusahaan memperoleh laba, maka ekuitasnya akan naik. Jika perusahaan mengalami rugi, maka ekuitasnya turun. Selain itu, perusahaan yang menerbitkan saham juga berkewajiban membayar dividen kepada pemegang saham atau investor, maka pembayaran dividen ini juga akan mengurangi ekuitas perusahaan. Ini ya. Selain itu juga prive ya. Prive itu juga akan mengurangi ke modal. Prive ini adalah tambahan. Prive adalah pengambilan modal dari pemilik untuk kepentingan pribadinya.
maka dampaknya juga akan mengurangi ekuitas. Oke. Ini contohnya laporan perubahan ekuitas. Di sini ada data modal awal, kemudian misalnya ada laba bersih. Nah, ini modal awal ketika ada laba ini harus ditambah. Nilainya adalah 59.700.000. Kalau misalnya di sini ternyata ada kerugian, maka harus dikurangi, bukan ditambah. Terus kalau misalnya ada dividen yang dibayarkan dari perusahaan, maka ini harus mengurangi lagi, akan berkurang. Baik. Kemudian laporan keempat adalah laporan arus kas, berisi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas selama satu periode tertentu. Biasanya sumber kas ini disebut sebagai arus kas masuk, sedangkan penggunaan kas disebut sebagai arus kas keluar. Nanti diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tapi arus kas ini biasanya akan kita pelajari di akuntansi keuangan nanti. Dan juga akan sedikit dibahas di pengantar akuntansi 2 biasanya. Baik, yang terakhir dari bentuk laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini berisi informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan oleh perusahaan. Nah, informasi tambahan yang tidak disajikan di dalam laporan keuangan maka akan dijelaskan secara rinci di dalam CALK ini. Jadi contohnya kayak nilai peralatan. Peralatan itu kan macam-macam ya, peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya kayak tadi ada laptop, kemudian ada meja, kursi, lemari, itu semua aset tetap. Hanya saja mungkin di perusahaan di dalam laporan keuangannya hanya dicatat di neraca itu sebagai peralatan, tapi di CALK nanti ada dijelaskan rinciannya berapa dan rinciannya apa saja. Baik, mungkin ini dulu ya video pembelajaran kali ini tentang review sedikit tentang akuntansi, kemudian siklus akuntansi dan bentuk laporan keuangan. Di sheet berikutnya di sini ada latihan soal tentang laporan keuangan, bahwa di sini PT Sumber Jaya telah memiliki akun sebagai berikut. Akun tersebut telah diidentifikasi oleh staf akuntansi, maka saudara diminta untuk mengklasifikasikan akun tersebut ke dalam komponen laporan keuangan. Nah, berilah tanda checklist berada pada laporan apakah akun-akun di bawah ini. Ini ada 1 sampai dengan 26. Oke. Dari akun-akun ini nanti kalian beri tanda checklist seperti ini. Dia masuk ke dalam laporan apakah ke posisi keuangan atau laporan laba rugi. Contoh di sini beban depresiasi kendaraan, karena ini beban atau biaya, maka nanti akan dimasukkan ke laba rugi. Terus hutang wesel. Kalau hutang wesel ini sama seperti obligasi, surat hutang, cuman jangkanya biasanya jangka pendek. Kalau obligasi jangkanya panjang. Nah, kalau berkaitan tentang hutang, maka itu berhubungan dengan laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, hutang di sini ya, masuk di sini atau neraca. Kemudian piutang itu juga masuk di bagian posisi keuangan. Kenapa? Karena piutang ini adalah bagian dari aset, terutama aset lancar. Nah, kalau aset lancar, bicara aset lancar ya berarti masuknya di posisi keuangan. Ini aset lancar, piutang ya, bagian dari posisi keuangan. Baik, silahkan lanjutkan nanti dari nomor 4 sampai dengan 26. Baik, mungkin sampai di sini video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal tadi sampai dengan akhir ini.
Kita berjumpa lagi di video selanjutnya tentang persamaan akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.